Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam masa pandemi ini. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu Balance Scorecard. Perkenalkan, nama saya Catalina Sehan. Saya jurusan akuntansi di Universitas Perwira Purbalingga. Sejarah Balance Scorecard dimulai dan diperkenalkan pada awal tahun 1990 di USA oleh David P. Norton and Robert Kaplan melalui suatu riset tentang pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan. Kemudian, pada tahun 1992 diterbitkan dalam jurnal Harvard Review dengan judul Balance Scorecard: Measures that Drive Performance. Apa itu balance scorecard? Istilah balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance atau berimbang dan scorecard, yaitu kartu skor. Kata berimbang dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan sisi non-keuangan. Sedangkan pengertian kartu skor atau scorecard sendiri adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang ataupun perencanaan di masa yang akan datang. Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif. Tujuan dan manfaat Balance Scorecard. Tujuan Balance Scorecard. Metode yang digunakan dalam Balance Scorecard cukup panjang dan memerlukan beberapa tahapan analisis yang tidak bisa dilewati. Namun, hal tersebut sangat berguna untuk merancang strategi dan keputusan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah tujuan penggunaan Balance Scorecard. Yang pertama adalah untuk mengomunikasikan target perusahaan. Yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Yang ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Dan yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Manfaat Balance Scorecard sendiri ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan visi organisasi, kemudian menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi, yang ketiga mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya, dan yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Kemudian, penerjemahan strategi dalam Balance Scorecard ada 4, yaitu yang pertama tujuan, kedua ukuran, ketiga target, dan keempat inisiatif. Peranan ukuran kinerja dalam Balance Scorecard adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran lead, yaitu output, ukuran hasil dari usaha di masa lalu. Contohnya adalah profitabilitas pelanggan. Yang kedua adalah ukuran lead, yaitu faktor yang menggerakkan kinerja masa depan. Contohnya adalah jumlah dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, ukuran objektif, yaitu ukuran yang langsung bisa dihitung dan diverifikasi. Contohnya adalah pangsa pasar. Yang keempat adalah ukuran subjektif, yaitu lebih sulit dihitung dan lebih bersifat praduga. Contohnya adalah kemampuan karyawan. Selanjutnya, yang kelima adalah ukuran keuangan, yaitu ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter. Contohnya adalah seberapa besar laba, seberapa besar aset, dan sebagainya. Yang keenam adalah ukuran non-keuangan, yaitu menggunakan unit non-moneter. Contohnya adalah jumlah pelanggan yang tidak puas. Selanjutnya adalah ukuran eksternal, yaitu berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham. Contohnya, kepuasan pelanggan dan seberapa besar pengembalian investasi. Kemudian yang terakhir adalah ukuran internal, yaitu ukuran yang berkaitan dengan proses dan kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Contohnya adalah efisiensi proses dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan atau financial perspective. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspective. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal proses perspektif. Dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective.
Kita mulai dengan yang pertama, yaitu perspektif keuangan. Meninjau pemasukan dan pengeluaran termasuk bagian dari perspektif keuangan. Financial perspective atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan ini, yaitu yang pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Beberapa kemungkinan tujuan berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan. Kemungkinan-kemungkinan ini diantaranya adalah meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru bagi produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar yang baru, serta pengadopsian strategi penentuan harga baru. Setelah tujuan operasional diketahui, ukuran kinerja dapat dirancang. Kemudian yang kedua adalah penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Perbaikan pemanfaatan aset adalah tujuan utama. Ukuran keuangan seperti laba atas investasi dan nilai tambah ekonomi yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Penurunan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per jalur distribusi adalah contoh tujuan penurunan biaya. Ukuran yang tepat sudah jelas, yaitu biaya per unit dari objek biaya tertentu. Tren dalam ukuran ini akan menyatakan apakah biaya berkurang atau tidak. Untuk tujuan ini, keakuratan pembebanan biaya berperan sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah customer perspective atau perspektif pelanggan. Customer perspective atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain seberapa besar omset penjualan, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, berapa banyak pelanggan yang didapatkan, presentasi loyalitas pelanggan terhadap produk, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan, dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal atau internal process perspective. Dalam internal process perspective, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal ini. Antara lain, yang pertama yaitu proses inovasi. Proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang kedua, proses operasi. Proses operasi ini berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh bagian internal. Dan yang ketiga adalah proses pasca penjualan. Proses ini berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Selanjutnya, perspektif yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Perspektif ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama kemampuan karyawan, yaitu pengukuran terhadap kepuasan karyawan, perputaran karyawan dalam perusahaan, dan produktivitas karyawan. Kemudian yang kedua adalah motivasi, pemberdayaan, dan pelibatan karyawan. Yang ketiga, kemampuan sistem informasi. Semakin mudah informasi yang diperoleh, maka karyawan akan memiliki kinerja yang semakin baik. Mengukur presentasi ketersediaan informasi yang diperlukan oleh karyawan terhadap pelanggannya, presentasi kesediaan informasi biaya produksi. Jadi kesimpulannya adalah balance scorecard membantu kinerja perusahaan. Keberadaan balance scorecard sangat penting bagi perusahaan. Adanya balance scorecard telah terbukti membuat perusahaan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif. Perusahaan juga tidak takut lagi jika berhadapan dengan kompetitor yang lebih besar. Dengan balance scorecard, perusahaan jadi lebih tahu letak kelemahannya. Dengan begitu, proses pencarian solusi juga lebih cepat dan akurat.
Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya mengenai materi balance scorecard dari mata kuliah akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.